Sejujurnya, Fang Lin benar-benar belum memutuskan siapa yang akan dijadikan gurunya, dan jauh di lubuk hatinya, ia agak enggan mengangkat seorang guru. Karena menurut Fang Lin, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi gurunya, terutama dalam hal alkimia. Fang Lin adalah seorang ahli alkimia di kehidupan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajari Fang Lin lagi. Jika dia benar-benar ingin menjadi muridnya, Fang Lin sangat ragu tentang siapa yang akan mengajar siapa. Meskipun dia agak enggan, Fang Lin tahu bahwa dia masih harus memilih seseorang untuk menjadi muridnya. Pentingnya menjadi seorang magang sangatlah luar biasa. Pada dasarnya, bukan mencari guru, tetapi mencari penyokong. Jika Fang Lin ingin mendapatkan pijakan di Sekte Zixia, selain meningkatkan kekuatannya sendiri, juga sangat penting untuk menemukan pendukung. Meskipun Han Yinyu dapat memberikan bantuan yang cukup besar kepada Fang Lin, karena identitas dan hubungan Han Yinyu dengan Fang Lin, bantuan ini masih sangat terbatas. Tetapi jika Fang Lin memiliki guru, situasinya akan sangat berbeda. Jika Fang Lin memiliki master dengan status yang cukup tinggi, bahkan jika Gu Daofeng memiliki lebih banyak keberanian, dia tidak akan berani menekan Fang Lin secara terbuka. Di seluruh Sekte Zixia, apakah ada yang statusnya lebih tinggi dari Han Loyun? Fang Lin benar-benar ingin menjadikan Han Loyun sebagai gurunya. Kalau begitu, dia akan menjadi murid langsung Sang Master Sekte, sangat mulia, dan bahkan saat dia melihat Gu Daofeng, dia akan memandang rendah padanya. Namun, Fang Lin tidak begitu mengenal Han Loyun, dan dia masih menyimpan beberapa kekhawatiran dalam hatinya. Jika Han Loyun punya niat terhadapnya, maka jika dia mengangkatnya sebagai gurunya, bukankah dia akan mengirim seekor domba ke mulut harimau? Ketiga monster tua itu juga memiliki status tinggi. Mereka semua adalah orang-orang dengan senioritas sangat tinggi di Sekte Zixia. Han Loyun dianggap junior di depan mereka. Bukanlah ide yang buruk untuk menjadikan mereka sebagai tuan. Terlebih lagi, ketiga monster tua ini hampir semuanya memiliki barang-barang bagus di tangan mereka, dan Fang Lin ngiler membayangkan barang-barang itu. Setelah memikirkannya, Fang Lin menatap ketiga monster tua itu, lalu menatap Han Loyun yang tampak tersenyum di atasnya, dan berkata dengan hati-hati murid ingin menjadikan ketua sekte sebagai gurunya, apakah itu tidak apa-apa? Mendengar ini, ketiga monster tua itu tidak menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah mereka sudah menduga bahwa Fang Lin akan mengatakan ini. Han Loyun tersenyum sedikit. Fang Lin awalnya mengira dia akan langsung setuju, tetapi tanpa diduga, Han Loyun menggelengkan kepalanya. Fang Lin, meskipun aku juga ingin menerimamu sebagai muridku, bakatmu lebih tercermin dalam seni alkimia. Aku hanya tahu sedikit tentang alkimia dan tidak bisa mengajarimu apapun. Jika kau menjadikan aku gurumu, aku khawatir itu akan menundamu. Han Loyun mendesah, nadanya penuh penyesalan. Fang Lin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang lain di balik kata-kata Han Loyun. Dia menatap Han Yinyu sekali lagi, dan melihat Han Yinyu mengedipkan mata pada ketiga monster tua itu, lalu mengedipkan mata pada Han Loyun. Fang Lin tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia sedang mengedipkan mata padanya, tetapi apa maksudnya? Fang Lin, di antara semua orang di Sekte Zixia, akulah satu-satunya yang bisa mengajarimu tentang alkimia. Apa yang masih kau ragukan? Orang tua berwujud bambu itu melotot dan berteriak tidak puas. Fang Lin, selain 3 ramuan obat kuno, aku juga punya gulungan buku kuno yang berisi misteri tak terbatas. Aku bisa memberikannya kepadamu untuk dibaca. Kata Hu Tua. Selain sebotol darah monster kuno, aku juga punya 2 potong tulang monster kuno, yang tak ternilai harganya. Kata lelaki tua botak itu dengan suara dingin. Fang Lin menyentuh hidungnya, menatap mata Han Yinyu, dan tiba-tiba tampak mengerti. Han Yinyu sedikit mengernyit saat melihat wajah Fang Lin yang tiba-tiba penuh dengan pencerahan. Apakah orang ini sungguh mengerti maksudnya? Fang Lin mengepalkan tangannya ke arah Han Loyun dan ketiga monster tua itu, dan berkata, murid sudah memikirkannya. Mendengar ini, semua orang di aula menjadi bersemangat. Baik Han Loyun, ketiga monster tua, atau semua orang, mereka semua sangat penasaran dengan pilihan Fang Lin. Fang Lin berkata perlahan, murid punya permintaan. Han Loyun mengangkat alisnya sedikit dan berkata, apa permintaanmu? Katakan padaku. Fang Lin berkata murid ingin menjadikan ketua sekte dan senior ini sebagai gurunya. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi dan tidak seorang pun bersuara untuk waktu yang lama. Semua orang tampak terkejut dan kaget. Bahkan para anggota tingkat tinggi Sekte Zixia yang tidak terlalu tertarik pada Fang Lin pun memperlihatkan ekspresi berkedut. Ini sungguh bunga yang indah. Apakah ada orang yang serakah seperti itu? Bukankah cukup jika memiliki seseorang sebagai tuanmu? Menyembah 2 orang sekaligus. Terlebih lagi, 2 orang yang dia sembah adalah,
yang satu merupakan pemimpin sekte Zixia, dan yang satunya lagi merupakan monster tua dari sekte tersebut. Keduanya bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Konyol, benar-benar konyol. Dasar bocah nakal, kau tidak masuk akal. Terlalu keterlaluan. Tuan Jin dan beberapa orang lainnya langsung berdiri untuk menuduh Fang Lin, sementara kebanyakan orang tetap diam dan menunggu serta menonton. Ketiga monster tua itu saling berpandangan, tak seorang pun di antara mereka menyangka Fang Lin akan berbuat begini, dan pikiran mereka sejenak menjadi sedikit kacau. Han Yinyu menggosok pelipisnya dan merasakan sakit kepala. Fang Lin benar-benar tidak mengerti apa maksudnya dan telah salah memahaminya. Aku mengedipkan mata padanya, menyuruhnya untuk memilih antara tiga monster tua dan ayahnya, dan tidak memperluas cakupannya. Hanya dengan memuja salah satu orang ini sebagai gurunya, nilai sejati Fang Lin dapat tercermin. Tetapi Fang Lin memiliki cara berpikir yang aneh dan sebenarnya mengerti bahwa Han Yinyu ingin dia menjadikan dua orang sebagai tuannya, jadi lelucon ini terjadi. Han Loyun dan lelaki tua dengan tongkat bambu keduanya kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kamu ingin menjadikan kami berdua sebagai gurumu. Apakah ini lelucon? Terutama Han Loyun, ekspresinya sangat aneh. Dia adalah pemimpin sekte. Ada banyak sekali pengikut sekte Zixia yang bermimpi menjadi muridnya. Tapi kamu, Fang Lin, sangat serakah. Tidak cukup bagimu untuk memiliki aku sebagai majikanmu, tapi kau bahkan ingin mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Benar saja, di mata Han Loyun dan kebanyakan orang, perilaku Fang Lin memang memainkan dua permainan sekaligus, dan mereka adalah dua kapal yang sangat besar. Fang Lin tampak malu. Dia juga merasa sedikit serakah, tetapi kata-kata itu sudah terlanjur keluar, dan dia tidak bisa menariknya kembali. Pada saat inilah Fang Lin memperhatikan ekspresi Han Yinyu yang tidak berdaya, dan menyadari bahwa dia telah salah paham. Baik si tua Hu maupun lelaki tua botak itu menatap Fang Lin dengan sedikit rasa kesal. Tampaknya Anda tidak menyukai kami sama sekali. Namun itu bukanlah sesuatu yang mengherankan. Meskipun mereka memiliki banyak barang bagus di tangan mereka, keduanya memang tidak menarik bagi Fang Lin. Orang tua bertongkat bambu itu memutar bola matanya, lalu tersenyum dan berkata, Master Sekte, menurutku kata-kata Fang Lin sangat baik. Apakah ini hal yang baik? Fang Lin bodoh, mungkinkah kamu juga bodoh? Banyak orang memandang lelaki tua bertopang bambu itu dengan pandangan mata aneh, bertanya-tanya apakah lelaki tua ini terlalu lama menyendiri dan pikirannya agak kacau. Oh, apa maksudmu? Han Loyun berkata sambil tersenyum. Orang tua bertongkat bambu itu berkata kemampuan Fang Lin dalam alkimia tidak diragukan lagi. Jika dia dilatih dengan benar, dia bisa menjadi orang suci kelima dari sekte Zixia kita. Kemampuan bela dirinya juga sangat menakjubkan. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai tingkat kelima dari elemen bumi. Dia harus lebih banyak dilatih. Saya pikir Master Sekte bisa menjadi guru bela dirinya, dan saya bisa menjadi guru alkimianya. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Saya tidak setuju. Saya pun tidak setuju. Begitu lelaki tua dengan tongkat bambu itu selesai berbicara, beberapa orang segera melompat keluar untuk menentangnya dengan keras. Orang tua bertongkat bambu itu melotot ke arah orang-orang yang berdiri menentangnya dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Apa hubungannya dengan kalian? Pergilah ke tempat yang lebih sejuk. Kalau kalian terus merengek, aku akan menamparkan wajah kalian. Melihat betapa ganasnya si tua bertongkat bambu itu, mereka yang menentangnya segera menghentikan gerakannya, menundukkan kepala dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan pemimpinnya, Old Jin, berwajah merah. Dia merasa sedikit lemas setelah dibentak-bentak oleh Pak Tua bergagang bambu itu. Tuan Jin, apakah Anda keberatan? Apakah Anda ingin kami keluar dan berbicara sendiri? Orang tua bertongkat bambu itu menatap Tuan Jin dan berkata dengan seringai di wajahnya. Jin Lao tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan memaksakan senyum apa yang dikatakan Tuan Qian tidak benar, mengapa saya harus keberatan? Semua orang memandang si tua Jin dengan jijik. Kamu tadi yang berteriak paling keras, tapi sekarang setelah Qian Taisang meneriakimu, ekspresimu langsung berubah. Qian Taisang mendengus puas, lalu menatap Fang Lin. Semakin dia melihat, semakin puas dia merasa. Merupakan suatu kehormatan besar bagi seorang guru untuk memiliki murid yang berbakat seperti dia. Guru, saran saya bagus, kan? Qian Taisang bertanya lagi pada Han Loyun. Han Loyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tampaknya Guru Qian bertekad menerima Fang Lin sebagai muridnya. Dalam hatinya, Han Loyun juga bersedia menerima Fang Lin. Akan tetapi, memiliki dua murid di saat yang sama adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Zixia. Ayah, karena Fang Lin memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri dan alkimia, kita tentu harus memanfaatkan kesempatan dari keduanya. Qian Taisang dapat membimbing Fang Lin dalam alkimia,
dan ayah dapat mengajari Fang Lin dalam seni bela diri. Kita dapat bekerja di kedua bidang tanpa menunda salah satu aspek. Han Yinyu membantu dari samping. Meskipun ide Fang Lin agak berbeda dari Han Yinyu, tampaknya merupakan ide yang sangat bagus untuk memiliki dua orang sebagai muridnya, jadi tentu saja dia ingin membantu Fang Lin mewujudkan ini. Han Loyun memikirkannya sejenak. Meskipun tidak ada presidennya, ketika dia memikirkannya dengan cermat, tampaknya tidak ada yang salah dengan hal itu. Sebaliknya, ada banyak manfaatnya. Pada saat itu, Han Loyun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku setuju. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku dan Qian Taisang." Mendengar ini, Qian Taisang juga tersenyum, tampak sangat puas. Fang Lin segera membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah Han Loyun dan Qian Taisang, melaksanakan tata krama seorang murid. Semua orang yang hadir terpesona ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa ide yang tidak dapat diandalkan seperti itu benar-benar dapat menjadi kenyataan. Banyak orang memandang Fang Lin dan diam-diam terkejut. Anak ini luar biasa. Dia telah mencapai puncak dalam satu langkah. Dia bukan hanya murid sejati Sekte Zixia, tetapi dia juga memiliki Qian Taisang dan Master Sekte Han Loyun sebagai gurunya. Mereka adalah dua pendukung yang kuat. Selama keduanya tidak jatuh, Fang Lin akan menjadi seperti pangeran di Sekte Zixia. Jangan kita bicarakan tentang Master Sekte Han Loyun, bicarakan saja tentang Qian Taisang, yang merupakan senior lama Sekte Zixia dan telah memimpin Sekte dan selama puluhan tahun. Dia memiliki prestise yang tak tertandingi di Sekte dan selama dia mengangkat lengannya dan menyerukan tindakan, sejumlah besar tetua Sekte dan akan segera berdiri di belakangnya. Bahkan kepala biara saat ini, Gu Daofeng, akan membungkuk hormat dan memanggil Qian Taisang sebagai senior ketika dia melihatnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika Qian Taisang menamparkan wajah Gu Daofeng akan tetap tersenyum dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di seluruh Sekte Zixia, selain Master Sekte Han Loyun, satu-satunya orang yang statusnya dapat dibandingkan dengan Qian Taisang hanyalah beberapa monster tua lainnya. Si tua Jin menatap Fang Lin diam-diam, merasa marah dan benci, tetapi juga sedikit tidak berdaya. Dia adalah guru Gu Daofeng, kepala biara Sekte dan pada generasi sebelumnya, dan juga pilar pendukung di belakang Gu Daofeng. Justru karena hubungan inilah Tuan Jin tidak menyukai Fang Lin dan ingin menyingkirkannya. Namun kini, Pak Tua Jin diam-diam mengutuk ayah dan anak keluarga Gu di dalam hatinya, karena bersikap tidak berguna dan melihat Fang Lin tumbuh besar seperti ini. Pada titik ini, hampir mustahil untuk berurusan dengan Fang Lin. Jika dia melakukan hal lainnya, mustahil untuk menyembunyikannya dari mata Han Loyun dan Qian Taisang. Jika saatnya tiba, jika kedua budak besar ini menyelidiki, bahkan dia akan berada dalam masalah. Si tua Jin sangat tertekan. Kalau saja dia tahu kalau ayah dan anak Gu adalah orang-orang yang tidak berguna, dia seharusnya mengambil tindakan sendiri lebih awal. Dengan kekuatan di tangannya, akan mudah baginya untuk menghancurkan Fang Lin yang belum dewasa. Namun sekarang sudah terlambat. Fang Lin telah menjadi orang hebat dan menemukan dua pendukung yang kuat. Dia telah terbang ke langit dan sangat kuat. Si tua Jin telah memutuskan bahwa pada saat ini, dia tidak boleh melakukan apapun terhadap Fang Lin. Dia bahkan memperingatkan ayah dan anak Gu agar tidak kehilangan akal dan memprovokasi Fang Lin saat ini, jika tidak, dia akan meninggalkan mereka berdua tanpa ragu-ragu. Gu Daofeng, yang sedang menyendiri, menerima berita dan peringatan dari Jin tua. Terutama saat dia mengetahui bahwa Fang Lin telah mengangkat Master Sekte Han Loyun dan Qian Taisang sebagai gurunya, dia kembali memuntahkan darah dan pingsan. Murid yang baik, kemarilah, gurumu akan memberimu hadiah. Semakin Qian Taisang memandang Fang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menepuk bahu Fang Lin dan mengambil sesuatu dari tas 9 istana. Ketika Fang Lin melihatnya, matanya melebar dan dia menatap benda di tangan Qian Taisang tanpa menggerakkan bola matanya. Lihatlah penampilanmu yang tidak berguna. Itu hanyalah ramuan obat kuno. Qian Taisang mendengus, lalu memasukkan ramuan obat kuno itu ke tangan Fang Lin tanpa berkata apa-apa. Pak Tua Qian, Anda benar-benar murah hati. Ini rumput kilin. Anda hanya menemukan satu yang seperti ini sepanjang hidup Anda. Tidakkah Anda merasa bersalah memberikannya seperti ini? Kata lelaki tua gendut Hu di samping sambil bercanda. Orang tua botak itu juga berkata dengan dingin, si tua monster Hu, Pak Tua Qian sangat kaya. Meskipun dia tampak pelit dan menghabiskan uang seperti orang kikir, dia memiliki banyak obat-obatan kuno dan harta karun. Qian Taisang mendengus 2 kali, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dengan nada meremehkan, bukankah itu hanya rumput kilin? Apa masalahnya? Lagi pula, ini untuk murid kesayanganku, bukan untuk orang luar. Fang Lin memandang rumput kilin di tangannya dan diam-diam mengaguminya. Sungguh obat kuno dengan khasiat obat yang kuat.
Jelasnya terawat dengan baik, dan menurut penilaian Fang Lin, rumput kilin ini setidaknya berusia 900 tahun. Sayang sekali, hanya butuh 100 tahun lagi untuk menghasilkan buah kilin. Fang Lin berpikir dalam hati, masih merasa sedikit tidak puas. Namun sejujurnya, Fang Lin memang sangat gembira dengan rumput kilin ini. Dengan obat kuno seperti itu, dia dapat melakukan banyak hal. Terima kasih, Guru. Fang Lin segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Qian Taisang. Qian Taisang mengangguk, lalu menatap Han Loyun sambil menyeringai Master Sekte, seorang Master tidak boleh terlalu pelit. Han Loyun tampak tak berdaya. Qian Taisang sungguh murah hati. Dia memberikan hadiah sebesar itu kepada Fang Lin, yang membuatnya harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ahem, Fang Lin, Tuan Qian sangat murah hati. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jadi, aku hanya akan memberimu mainan kecil. Ujar Han Loyun sambil melontarkan sesuatu dengan santai. Han Yinyu yang berdiri di samping, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tampak terkejut saat melihat apa yang dilontarkan Han Loyun. Fang Lin adalah orang yang cekatan dan tangkas dalam bertindak. Dia menangkap benda yang dilempar Han Loyun dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. Apa? Apa ini? Saat berikutnya, Fang Lin menampakkan ekspresi bingung, menatap benda di tangannya, benar-benar bingung. Semua orang melihat Fang Lin memegang batu hitam di tangannya. Bentuk batu itu sama sekali tidak beraturan, ada bagian yang cekung dan ada bagian yang cembung. Kalau dilihat dari penampakan batunya saja, jelek sekali, kalau dibuang di pinggir jalan tidak akan ada yang peduli. Fang Lin memegang batu hitam di tangannya dan memandanginya lama, tetapi dia masih belum dapat menemukan apa yang istimewa dari batu itu. Tampaknya itu hanya batu biasa. Qian Taisang melirik batu di tangan Fang Lin dan menunjukkan ketidakpuasan. Ia mengeluh, Guru, Anda terlalu pelit. Mengapa Anda hanya memberi saya batu pecah? Anda seharusnya memberi saya beberapa senjata ajaib, atau setidaknya buku petunjuk sihir. Yang lain juga menganggapnya sangat aneh. Sebagai pemimpin Sekte Zixia, Han Loyun memiliki banyak hal baik di tangannya. Dia bisa saja mengambil beberapa di antaranya sebagai hadiah. Mengapa dia baru saja melemparkan batu biasa seperti itu kepada Fang Lin? Hanya Han Yinyu yang pernah melihat kekuatan batu ini, jadi ekspresinya berubah drastis saat dia melihat ayahnya melemparkannya. Han Loyun tersenyum dan berkata, Fang Lin, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Titik. Fang Lin merasa sedikit sakit gigi. Anda seorang ketua suku, sekaya kaisar setempat, bagaimana Anda bisa begitu pelit? Namun Fang Lin tidak berani mengatakan dia tidak puas. Sekalipun ada yang melemparkan kotoran padamu, kau harus menerimanya dengan baik dan mengungkapkan rasa terima kasihmu dengan wajah tak tahu malu. Terima kasih Guru atas hadiahmu. Saya sangat puas. Hanya dewa yang tahu bagaimana Fang Lin mengatakan ini. Ekspresinya seperti ada banyak kotoran di perutnya dan tidak ada tempat untuk buang air besar. Han Loyun hampir tertawa terbahak-bahak, berpikir ekspresi Fang Lin sangat menarik. Han Yinyu menatap ayahnya dengan sedikit marah dan berkata, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepadanya dengan baik? Mengapa kamu harus menggodanya? Qian Taisang begitu marah hingga jenggotnya bergetar. Tepat saat dia hendak berbicara, Han Loyun menggelengkan kepalanya padanya. Fang Lin, jangan remehkan benda ini. Benda ini jelas tidak lebih buruk dari rumput kilin yang diberikan Qian Taisang padamu. Han Loyun berkata sambil tersenyum. Fang Lin memutar matanya. Hanya batu pecah ini. Siapa yang ingin kamu tipu? Saya tidak buta, dan bahkan kurang bodoh. Kalau kau ingin menipuku, setidaknya kau harus memberikan sesuatu yang layak. Namun, dia adalah pemimpin sekte dan juga gurumu, jadi Fang Lin tidak berani mengeluh. Dia hanya bisa menatap Han Loyun dengan senyum kecut dan kebencian. Han Loyun berhenti menggodanya dan berkata, tuang kekuatan batinmu ke dalam batu itu. Fang Lin tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu melakukan apa yang diperintahkan. Ketika energi internal mengalir ke batu, Fang Lin jelas merasakan bahwa batu hitam itu tampak menjadi lebih ringan. Seiring dengan semakin banyaknya tenaga dalam yang mengalir masuk, bobot batu itu pun berangsur-angsur berkurang. Awalnya cukup berat, namun lama-kelamaan menjadi seringan buah. Fang Lin terdiam. Apa ini? Apakah menjadi harta karun jika menjadi lebih ringan? Apakah kamu bercanda? Han Loyun berbicara lagi sekarang, lemparkan batu ini ke tanah. Fang Lin melengkungkan bibirnya, berpikir bahwa dia pasti terlihat sangat bodoh sekarang, memegang batu pecah yang tidak berguna, melakukan beberapa hal yang tidak berarti, dan diawasi oleh begitu banyak orang. Dia merasa dipermainkan. Fang Lin hanya melemparkan batu hitam itu begitu saja. Mata semua orang tertuju pada batu hitam itu, menyaksikannya jatuh ke tanah tanpa berkedip. Ledakan. Terdengarlah suara ledakan keras, begitu memekakkan telinga,
sehingga bumi seakan berguncang, menyebabkan semua orang yang hadir terhuyung ke sana kemari. Lantai aula yang licin itu cepat retak. Fang Lin merupakan orang yang paling dekat dengannya dan terjatuh ke tanah. Dia berguling beberapa kali karena malu dan hampir berguling ke sudut. Pada saat yang sama, semua orang di dalam maupun di luar puncak Zixia mengira telah terjadi gempa bumi, namun guncangannya hanya berlangsung sesaat dan kemudian tidak terjadi lagi. Meski begitu, banyak orang di puncak Zixia ketakutan dan berkeringat dingin. Jika gempa bumi terjadi, itu akan menjadi bencana. Aula itu berantakan, tanahnya hancur akibat gempa besar. Banyak pejabat tinggi Sekte Zixia menatap tanah dengan wajah terkejut. Fang Lin merangkak keluar dari celah tanah tak jauh dari sana, mukanya tertutup debu dan kotoran, ekspresinya penuh kengerian. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa gempa bumi terjadi tiba-tiba? Fang Lin menatap dengan mata terbuka lebar, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memanjat dengan canggung dan menepis debu dari tubuhnya. Berhentilah mengambil gambar, dasar orang menyebalkan kecil. Seorang pejabat tinggi Sekte Zixia yang berada di belakang Fang Lin baru saja bangkit ketika dia menelan seteguk debu dan buru-buru mencoba menghentikan Fang Lin. Di antara orang-orang yang hadir, hanya sedikit yang selamat. Ketiga monster tua itu melayang di udara, juga sangat terkejut, melihat ke tempat di mana batu hitam itu jatuh. Han Loyun masih duduk di atas, dan Han Yinyu berdiri di sampingnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh getaran itu. Han Yinyu menatap Han Loyun tanpa daya, sementara Han Loyun tampak agak malu. Tidak bisakah kita pergi ke tempat lain untuk demonstrasi? Han Yinyu berkata dengan tidak puas. Han Loyun terkekeh, saya ceroboh. Semua orang tersadar pada saat ini, dan Fang Lin bergegas ke tempat batu hitam itu jatuh. Di sana ada lubang besar, yang dihancurkan oleh batu. Batu hitam itu tergeletak tenang di dalam lubang besar, polos dan tidak mencolok, tetapi semua orang tahu bahwa biang keladi semua ini adalah batu hitam ini. Fang Lin menelan ludah, dan matanya tiba-tiba berbinar. Bagus sekali, bayi yang baik. Fang Lin, sekarang kamu tahu betapa kuatnya benda ini, kan? Han Loyun berkata sambil tersenyum, tampak cukup bangga. Fang Lin mengangguk berulang kali, tetapi masih sedikit bingung. Benda ini disebut batu tanpa batas. Biasanya, ini hanyalah batu biasa, tetapi jika Anda memasukkan energi internal ke dalamnya, batu itu akan menjadi tidak dapat dihancurkan dan sangat berat. Satu batu ini saja beratnya seperti gunung, kata Han Loyun. Mendengar ini, Fang Lin langsung teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar tentang harta karun yang sangat mengerikan yang disebut Gunung Uji. Sekali digunakan, itu cukup untuk menekan semua hal di dunia. Dan batu tanpa batas ini, dengan nama yang mirip dan beratnya, mungkin ada hubungannya dengan gunung tanpa batas. Namun, semua ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa batu tanpa batas ini memang merupakan harta karun yang langka. Fang Lin menggosok tangannya dan mengambil batu tanpa batas dari lubang. Meskipun batu itu seberat gunung, batu itu tidak terlalu berat di tangan Fang Lin. Fang Lin melemparkan batu tanpa batas di tangannya, membuat yang lain takut dan berusaha menghentikannya. Jika jatuh ke tanah lagi, aula itu akan hancur total. Fang Lin berpikir lebih jauh. Jika dia tiba-tiba melemparkan batu seberat itu ke arah musuh, dia bisa menghancurkan lawan tersebut hingga menjadi bubur. Ini bukan sekedar harta karun, tapi senjata yang ampuh. Karena aula utama hancur dan perlu diperbaiki, semua orang pergi. Qian Taisang menepuk bahu Fang Lin, memujinya beberapa kata, lalu pergi. Namun, Fang Lin tidak bisa pergi. Han Loyun memintanya untuk mengikutinya ke suatu tempat sendirian, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Fang Lin. Fang Lin mengikuti Han Loyun ke aula samping, di mana hanya ada mereka berdua dan tidak ada orang lain. Guru, apa yang Anda inginkan agar saya lakukan untuk Anda? Fang Lin bertanya. Han Loyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, alisnya yang heroik sedikit berkerut. Apakah kamu tahu bahwa dalam 3 bulan, gua tak berujung akan dibuka? Fang Lin tertegun dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu gua tak berujung, dia juga tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Han Loyun dengan apa yang disebut gua tak berujung ini. Melihat ekspresi Fang Lin yang bingung, Han Loyun menjelaskan, setiap 10 tahun, gua tak berujung akan terbuka. Menurut perhitungan waktu, pembukaan berikutnya akan terjadi dalam 3 bulan. Pada saat itu, semua kekuatan di kerajaan Qian akan mengirim orang ke gua tak berujung, dan Sekte Zixiaku tidak akan terkecuali. Fang Lin bertanya, bolehkah saya bertanya, Master Sekte, di manakah sebenarnya gua tak berujung itu? Han Loyun berkata dengan suara berat, ada 3 daerah terlarang di negara Qian kita. Yang pertama adalah Gunung Hantu dan Danau Darah, yang kedua adalah hutan berkabut, dan yang ketiga adalah yang kusebut gua tak berujung. Siapapun yang memasuki ketiga daerah terlarang ini hampir tidak akan pernah bisa keluar.
Kecuali gua tak berujung, yang dibuka setiap 10 tahun sekali, Anda dapat masuk dan menjelajahinya. Dua daerah terlarang lainnya adalah musuh bebuyutan yang nyata. Jika Anda memasukinya, Anda akan mati. Fang Lin mengangguk sambil berpikir. Han Loyun menceritakan hal ini padanya. Mungkinkah dia ingin dia memasuki gua tak berujung saat itu? Titik. Ada banyak bahaya di gua tak berujung, seperti beberapa monster kuat dan banyak makhluk tak dikenal, tetapi di bawah gua, ada juga harta karun yang tak terbayangkan. Kali ini ketika gua tak berujung dibuka, Sekte Zixiaku akan mengirim sekelompok murid ke dalamnya, dan kau, Fang Lin, akan menjadi salah satu kandidatnya, kata Han Loyun. Benar saja, Fang Lin tersenyum pahit dalam hatinya. Dia menyebutkan gua tak berujung kepadanya tanpa alasan. Dia pasti ingin dia pergi ke tempat terkutuk itu. Namun, Fang Linke tidak mau pergi sama sekali. Dia hampir tidak tahu apapun tentang gua tak berujung. Siapa yang tahu betapa mengerikannya keadaan di sana? Jika dia kehilangan nyawanya di sana, kepada siapa dia akan mencari keadilan? Pada saat itu, Fang Lin bertanya dengan hati-hati, Tuan, bolehkah saya pergi? Han Loyun tersenyum tipis. Bagaimana menurutmu? Ketika Fang Lin melihat ekspresinya, dia tahu tidak ada harapan dan dia mungkin tidak punya pilihan selain pergi. Yah, Sekte Zixia penuh dengan orang-orang berbakat, tetapi murid-murid kita tidak cukup kuat. Aku khawatir itu hanya akan menimbulkan masalah jika aku pergi ke sana. Fang Lin masih tidak mau menyerah dan ingin bernegosiasi dengan Han Loyun lagi. Namun, Han Loyun menegaskan sikapnya. Kamu harus memahami bahwa gua tak berujung adalah sebuah pengalaman dan kesempatan untukmu. Jika kamu tidak pergi, kamu akan kehilangan banyak hal. Fang Lin berkata dengan getir, Tuan, tolong berikan saya jawaban yang pasti. Apakah saya harus pergi? Han Loyun mengangguk dengan tegas. Fang Lin menghela napas, menyadari bahwa benar-benar tidak ada jalan keluar, jadi ia terpaksa mengambil risiko dan terus maju. Melihat ekspresi Fang Lin yang putus asa, Han Loyun mengangkat bibirnya dan berkata, aku juga bisa memberitahumu bahwa Gu Hanshan juga akan pergi. Mendengar ini, Fang Lin segera menjadi bersemangat, dengan senyum licik di wajahnya. Guru, apa maksudmu? Fang Lin tertawa. Han Loyun tersenyum tanpa berkata apa-apa, dengan ekspresi yang tidak dapat dimengerti di wajahnya. Fang Lin mengerti bahwa Han Loyun adalah orang jahat. Dia sebenarnya menggunakan Gu Hanshan untuk menipunya, dan dia memang tertipu. Karena Gu Hanshan juga akan pergi ke gua tak berujung, ini adalah kesempatan bagus bagi Fang Lin. Terakhir kali Gu Hanshan berkomplot melawan Fang Lin masih menyimpan dendam dalam hatinya. Bahkan setelah dia memperoleh warisan 4 orang suci dan menjadi murid sejati Zixia, dia masih belum melampiaskan amarahnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkan amarah ini adalah dengan menghajar Gu Hanshan. Namun, mustahil untuk mengalahkan Gu Hanshan. Meskipun kekuatan Fang Lin telah meningkat drastis dan dia dapat bertarung dengan Gu Hanshan, di Sekte Zixia, dia tidak dapat menyentuh Gu Hanshan kecuali dia menggunakan konspirasi atau trik tertentu. Tetapi jika Anda pergi ke gua tak berujung, di mana langitnya tinggi dan kaisarnya jauh, tidak akan ada yang peduli apa yang Anda lakukan. Anda dapat membasmi Gu Hanshan secara diam-diam tanpa bertanggung jawab. Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa sedikit bersemangat. Baiklah, muridnya bersedia pergi. Fang Lin berkata dengan sederhana. Melihat sikap Fang Lin berubah begitu cepat, Han Loyun tahu bahwa anak ini pasti ingin mengambil kesempatan pergi ke gua tak berujung untuk menghukum Gu Hanshan dengan keras. Namun, Han Loyun tidak peduli. Bahkan jika Fang Lin benar-benar membasmi Gu Hanshan di gua tak berujung, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Han Loyun selalu memperhatikan perilaku ayah dan anak keluarga Gu. Hanya karena dia tidak marah, bukan berarti dia tidak peduli. Masih ada 3 bulan lagi, dan kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Bahaya di gua tak berujung sering kali berada di luar imajinasimu. Selain itu, beberapa bahaya tidak hanya datang dari dalam gua, tetapi juga dari kekuatan lain. Han Loyun mengingatkan. Fang Lin mengangguk, pikirannya sejernih cermin, dia memahami segalanya dengan sangat baik. Karena ini adalah sesuatu yang melibatkan semua kekuatan besar di seluruh kerajaan Qian, keluarga Li tentu saja tidak terkecuali. Ada banyak dendam antara Fang Lin dan keluarga Li, dan hubungan antara keluarga Li dan Sekte Zixia sangat buruk saat ini. Saya khawatir akan terjadi konflik setelah kedua pihak memasuki gua tak berujung. Terus terang saja, kali ini di gua tak berujung, Fang Lin tidak hanya harus waspada terhadap Gu Hanshan, tetapi juga keluarga Li yang bahkan lebih menakutkan. Ada satu hal lagi, pembasmi dari aula pembasmian tersembunyi pernah muncul di dekat Sekte Zixia. Han Loyun tiba-tiba berkata. Fang Lin terkejut ketika mendengar ini. Pembasmi dari balai pembasmian tersembunyi muncul di dekat Sekte Zixia, dan sudah jelas bahwa mereka sedang mengincarnya. Lalu saat aku pergi ke gua tak berujung kali ini,
bukankah aku harus menghadapi ancaman dari balai pembasmian tersembunyi? Fang Lin bertanya dengan wajah pahit. Han Loyun mengangguk. Ini juga sesuatu yang cukup dikhawatirkannya. Hidden Killing Hall terlalu mengerikan. Jika mereka benar-benar menganggap Fang Lin sebagai target mereka, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencapai tujuan mereka. Untungnya Fang Lin ada di Sekte Zixia, jadi kecil kemungkinan aula pembasmian tersembunyi akan mengulurkan tangannya ke Sekte Zixia. Tetapi jika mereka pergi ke gua tak berujung, aula pembasmian tersembunyi akan memiliki banyak kesempatan untuk menyerang Fang Lin. Namun, Han Loyun masih belum jelas apakah balai pembasmian tersembunyi bermaksud menyerang Fang Lin atau punya rencana lain untuk Sekte Zixia. Fang Lin menatap Han Loyun dengan sedikit kesal. Master Sekte, kau mencoba menipuku. Han Loyun sedikit malu dan menepuk bahu Fang Lin. Jangan khawatir, aku akan mengirim para ahli untuk menemanimu sepanjang jalan demi melindungi keselamatanmu. Selain itu, ada batasan alam di gua tak berujung, dan para pejuang di alam Tianyuan tidak dapat masuk. Fang Lin berkata pelan, Guru, apakah Anda benar-benar rela membiarkan murid luar biasa seperti saya mati? Han Loyun terbatuk datar dan berkata, omong kosong, bagaimana mungkin kau bisa mengirim dirimu sendiri untuk mati? Ini adalah sebuah pengalaman, sebuah kesempatan. Aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, gua tak berujung tidak akan menjadi masalah bagimu sama sekali. Begitu dia selesai bicara, Han Loyun tiba-tiba mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangannya, sebuah slip giok komunikasi muncul di tangannya. Tidak bagus. Ekspresi wajah Han Loyun berubah dan dia langsung bergegas keluar dari aula samping, meninggalkan Fang Lin yang berdiri di sana dengan linglung. Di halaman, Du Gunian berdiri di samping tungku alkimia yang menyala, tampak hikmat dan serius. Fang Lin baru saja berjalan ke pintu ketika dia melihat Du Gunian tiba-tiba bergerak, dan tangan giok seputih saljunya menepuk tripod itu dengan keras. Wah, pada suara pertama, semua api di tungku alkimia menghilang. Melihat ini, wajah Fang Lin langsung menunjukkan keterkejutan. Segera setelah itu, Du Gunian mendaratkan serangan telapak tangan kedua. Wah, tungku alkimia mulai bergetar cepat seolah-olah dirasuki roh jahat, dan suara letupan terus-menerus terdengar dari dalam tungku, seolah-olah bahan-bahan obat saling bertabrakan hebat di dalamnya. Du Gunian tampaknya tidak menyadari kedatangan Fang Lin. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, lalu menjatuhkan telapak tangannya yang ketiga. Titik. Wah! Saat serangan telapak tangan itu mendarat, tungku alkimia tiba-tiba kembali tenang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Harum ramuan mujarab yang harum tercium dari tungku ramuan mujarab. Bahkan jika Anda berdiri di luar halaman, Anda dapat mencium baunya. Fang Lin memandang Du Gunian, lalu menatap tungku alkimia, dan senyum di wajahnya menjadi semakin lebar. Du Gunian berdiri di sana, bernapas sedikit, wajahnya tampak agak lelah dan pucat, tetapi dengan kerumitan di antara alisnya. Fang Lin berjalan ke halaman sambil tersenyum dan berkata, lumayan, kamu sudah mempelajari Zen Sanshan-ku dengan sempurna, dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Du Gunian tersenyum saat mendengarnya. Tentu saja, tidakkah kau melihat siapa aku? Bisakah seorang Zen Sanshan menghentikanku? Melihat dia begitu sombong, Fang Lin tak kuasa menahan diri untuk mendekat dan menyentuh kepalanya. Hal ini membuat Du Gunian tidak puas dan dia menepis tangan Fang Lin. Bisakah kamu berhenti menyentuh kepalaku? Kakekku berkata bahwa jika kamu menyentuh kepala seseorang, kamu tidak akan tumbuh lebih tinggi. Du Gunian cemberut dan berkata dengan tidak puas. Fang Lin terkekeh. Aku pikir kamu hanya akan tumbuh setinggi ini selama hidupmu. Du Gunian menjadi murka mendengar ini dan mengayunkan tinjunya ke Fang Lin. Fang Lin mencengkeram lengannya dan melotot ke arahnya, lalu berkata, dasar orang menyebalkan kecil, kau hanya seorang orang menyebalkan. Aku majikanmu, dan kau berani menyentuh majikanmu. Itu benar-benar pengkhianatan. Du Gunian mendengus. Aku tidak mengakui kamu sebagai tuanku. Fang Lin begitu terhibur oleh Du Gunian sehingga ia mengangkatnya dan berpura-pura melemparkannya keluar halaman. Namun, Du Gunian di luar dugaan tidak berteriak atau menjerit seperti biasanya, melainkan sangat tenang. Fang Lin agak bingung dan menurunkan Du Gunian. Yang terakhir menatap Fang Lin dengan tatapan kosong dan ekspresi yang rumit. Ada apa? Kehilangan jiwamu? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Du Gunian menggenggam kedua tangannya dan menggigit bibirnya dengan lembut. Setelah Fang Lin bertanya berulang kali, akhirnya dia berkata, saya ingin kembali. Sekarang giliran Fang Lin yang tercengang. Kembali. Apakah gadis ini akan kembali? Kemana kamu akan kembali? Fang Lin mengajukan pertanyaan yang sangat konyol, dan dia bahkan ingin tertawa setelah menanyakannya. Du Gunian menjawab dengan serius. Saya akan kembali ke Kerajaan Xuan. Kerajaan Xuan? Keluarga Dugu berakar di Kerajaan Xuan. Ketika Du Gunian berkata ingin kembali, dia secara alami ingin kembali ke keluarganya. Entah mengapa Fang Lin tidak merasa senang sama sekali. Menurut akal sehat,
sekarang masalah besar Dugunian telah berlalu, Fang Lin seharusnya menarik kegirangan. Tetapi sekarang, mendengar berita Dugunian pergi, Fang Lin bukan saja tidak merasakan kegembiraan sedikit pun di dalam hatinya, tetapi malah merasakan sedikit kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Namun Fang Lin tetap tersenyum dan tertawa. Kamu, pengikut, akhirnya pergi. Melihat Fang Lin masih tertawa, Dugunian menjadi marah dan menendang Fang Lin dengan keras. Fang Lin ditendang secara tiba-tiba olehnya, dan meskipun tidak sakit, dia merasakan sesuatu yang rumit di dalam hatinya, seolah-olah sebotol perasaan campur aduk telah terbalik, dengan segala macam emosi membanjiri hatinya. Baiklah, kapan kamu akan kembali? Fang Lin menyentuh hidungnya dan bertanya dengan canggung. Dugunian meliriknya dan berbisik, Paman keenamku mengirimiku pesan, memintaku untuk kembali secepatnya. Kurasa aku akan pergi dalam waktu 1 bulan. Fang Lin mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga akan menuju ke gua tak berujung dalam 3 bulan. Tidak mungkin bagi Dugunian untuk pergi bersamanya, jadi lebih baik baginya untuk kembali ke keluarganya sendiri. Kamu sudah cukup bersenang-senang di sini, saatnya untuk kembali. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Dugunian menatap Fang Lin dengan pandangan samar, mendesah pelan, lalu berjalan ke samping dengan suasana hati tertekan. Fang Lin sangat tenang. Dia kembali ke rumah dan mulai membuat ramuan. Masih ada 3 bulan tersisa sebelum pergi ke gua tak berujung yang penuh bahaya. Fang Lin harus mempersiapkan diri dengan baik dan menyiapkan segala jenis ramuan. Terlebih lagi, Fang Lin telah memperoleh warisan 4 orang suci kali ini, dan efek pil emas masih ada. Fang Lin harus memanfaatkan waktu luangnya sekarang untuk memurnikannya dengan baik dan menyerap kekuatan obat pil emas sepenuhnya. Ada juga kotak giok misterius, yang juga merupakan bagian dari warisan 4 orang suci. Fang Lin tidak dapat membukanya, jadi dia harus memanfaatkan waktu saat ini untuk mempelajarinya dengan saksama untuk mengetahui apa isi kotak giok itu. Singkatnya, Fang Lin masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Hanya untuk memurnikan sejumlah pil yang dibutuhkan saja akan memakan banyak waktu bagi Fang Lin. Namun, pada beberapa hari pertama, Fang Lin selalu tidak bisa tenang. Saat dia sedang memurnikan ramuan, tanpa sengaja dia teringat ekspresi tertekan Dugunian, dan dia merasa kesal. Butuh waktu berhari-hari bagi Fang Lin untuk secara bertahap menenangkan pikirannya. Begitu pikirannya tenang, ia dapat melakukan segala sesuatunya dengan efisien. Dugunian akhir-akhir ini sibuk dengan urusannya sendiri dan jarang berbicara dengan Fang Lin, seolah-olah dia sedang merajuk. Sedangkan di dunia luar, naiknya ketenaran Fang Lin secara tiba-tiba menyebabkan kegemparan. Berita bahwa Fang Lin telah menjadi murid sejati Zixia telah terkonfirmasi sebelum seluruh sekte dan pulih dari keterkejutan, dan kemudian mereka mengetahui bahwa Fang Lin sebenarnya telah menjadikan Master Sekte Han Loyun dan Tetua Agung Qian sebagai gurunya. Berita ini bahkan lebih sulit dipercaya daripada Fang Lin menjadi murid sejati Zixia. Reaksi pertama orang-orang yang mendengar berita itu hampir menggelengkan kepala. Apakah kamu bercanda? Bagaimana Fang Lin bisa memiliki kebajikan dan kemampuan memiliki 2 orang sebagai gurunya, dan mereka adalah 2 Buddha Agung dengan posisi kekuasaan tinggi di Sekte Zixia. Hanya sedikit orang yang akan percaya bahwa meskipun Fang Lin telah mewarisi warisan 4 orang suci dan meskipun Fang Lin telah menjadi murid sejati Zixia, dia masih memuja Han Loyun dan Qian Taisang sebagai gurunya pada saat yang sama. Ini sungguh mengejutkan. Melihat sejarah 1000 tahun Sekte Zixia, belum pernah ada preseden seperti itu. Terlebih lagi, mereka tidak mau percaya dari lubuk hati mereka yang terdalam bahwa Fang Lin, yang sebelumnya hanya seorang murid tingkat menengah, tiba-tiba telah naik ke tingkat yang berada di luar jangkauan mereka. Mereka tidak dapat menerimanya dari lubuk hati mereka. Ketika berita sebenarnya datang dari Sekte Zixia, yang mengonfirmasikan fakta bahwa Fang Lin telah mengangkat keduanya sebagai muridnya, mereka yang tadinya tidak mau mempercayainya semuanya tercengang. Benarkah itu? Semua orang, baik dari Sekte Wu atau Sekte Dan, bahkan mereka yang hanya mengetahui sedikit tentang Fang Lin sebelumnya, memahami satu hal. Fang Lin menjadi murid dengan status tertinggi di seluruh Sekte Zixia, dan juga yang memiliki pendukung paling menakutkan. Fang Lin tidak peduli dengan semua kebisingan di dunia luar. Dugunian, di sisi lain, sering keluar dan mendengar beberapa diskusi tentang Fang Lin. Dia tampak bingung dan semakin bingung dalam hatinya. Ada apa denganku? Dugunian berdiri di halaman, memegang dagunya dan menatap tungku alkimianya dengan bingung. Di belakangnya, Fang Lin menatapnya lama, berjalan mendekatinya, dan berkata sambil tersenyum, ayo jalan-jalan di hutan bambu. Tidak, Dugunian menolak dengan tegas. Fang Lin melengkungkan bibirnya, berjalan mendekati Dugunian tanpa berkata apa-apa, menggendongnya, lalu berlari menuju hutan bambu dengan ekspresi Dugunian yang berantakan. Sepanjang jalan, banyak murid dan Zong memandang Fang Lin dan Dugunian dengan mata aneh, terutama Dugunian. Dia digendong Fang Lin sampai ke sini,
bisa dikatakan sangat memalukan. Ketika mereka tiba di hutan bambu, Fang Lin melepaskan Du Gunian. Yang terakhir menyeringai pada Fang Lin, melampiaskan ketidakpuasan dan kemarahannya. Fang Lin menyentuh kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak pulang sekarang? Tentu saja, gurumu akan berlatih untukmu. Mendengar hal itu, Du Gunian cemberut dan menjadi tidak senang lagi. Mereka berdua berjalan di hutan bambu, satu di depan dan satu di belakang. Tak seorang pun berbicara, mereka hanya berjalan sederhana, dan bunyi gemerisik dedaunan bambu yang bergesekan terdengar di telinga mereka. Pada saat ini, tidak banyak orang yang datang ke hutan bambu, sehingga hutan bambu yang luas ini tampak sangat sepi dan damai. Lihat, Monkey kecil. Fang Lin tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata dengan terkejut. Du Gunian terkejut, dan ketika tersadar, dia melihat Fang Lin berlari ke arah Monkey kecil itu. Du Gunian menghentakkan kakinya dan mengikutinya. Monkey kecil itu tampaknya terbiasa melihat orang dan tidak takut pada orang asing. Dia memegang beberapa daun bambu di tangannya dan mengedipkan mata besarnya ke arah Fang Lin dan Du Gunian. Wajah Fang Lin penuh dengan rasa sayang. Awalnya dia menyukai hewan-hewan kecil ini, dan biasanya dia tidak akan bisa berjalan saat melihat mereka. Du Gunian sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka Monkey kecil di depannya semanis itu. Melihat Du Gunian masih tidak senang, Fang Lin mengulurkan tangan dan menyentuh Monkey kecil itu. Monkey kecil itu tidak menghindar dan membiarkan Fang Lin menyentuh kepalanya. Datanglah dan sentuhlah juga, Fang Lin berkata pada Du Gunian. Du Gunian ingin menolak, tetapi tetap mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Mencicit, entah mengapa, Monkey kecil itu sama sekali tidak takut pada Fang Lin, tetapi sangat takut pada Du Gunian, dan langsung lari terbirit-birit. Du Gunian mendengus marah, dan Fang Lin hanya bisa tersenyum canggung. Mereka berdua berjalan tanpa tujuan di hutan bambu lagi, tetapi kali ini mereka berjalan berdampingan, tidak seperti sebelumnya ketika Fang Lin berjalan di depan dan Du Gunian mengikuti di belakang. Setelah berjalan beberapa saat, Du Gunian tidak ingin pergi lagi, jadi Fang Lin mencari tempat untuk duduk bersamanya. Kedua pria itu duduk berhadapan. Du Gunian memegang dagunya dengan ekspresi gelisah. Fang Lin memegang sebatang bambu di tangannya dan memeriksanya dengan saksama. Du Gunian melirik Fang Lin dan melihat bahwa Fang Lin sebenarnya sedang asyik bermain dengan tongkat bambu. Dia merasa marah dan tidak berdaya. Bisakah kamu bermain seruling? Fang Lin tiba-tiba bertanya. Du Gunian berkata dengan tidak senang saya tidak bisa. Fang Lin tersenyum bangga saya bisa. Setelah berkata demikian, ia pun segera membuat suling sederhana dengan tongkat bambu di tangannya, dan mencoba meniupnya, yang menghasilkan suara jernih dan merdu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu keserangwisaanku. Fang Lin memutar seruling sederhana di tangannya dan kemudian mulai memainkannya. Du Gunian menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Dia berbakat dalam banyak hal, dan telah bersama Fang Lin dalam waktu yang lama, tetapi dia belum pernah melihatnya bermain seruling. Terlebih lagi, menurut Du Gunian, Fang Lin adalah seorang jenius dalam alkimia dan seharusnya mencurahkan banyak energi dan waktu untuk alkimia. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk belajar musik? Tetapi ketika Fang Lin benar-benar meniup seruling bambu di tangannya, dan suaranya sangat merdu, Du Gunian pun tercengang. Orang ini benar-benar tahu tentang musik. Tidak heran jika Du Gunian terkejut. Dia benar-benar mengerti musik dan memainkan piano dengan sangat baik. Dia tahu bahwa musik adalah sesuatu yang membutuhkan banyak waktu untuk dipelajari. Dia belum pernah melihat Fang Lin memainkan seruling. Mungkinkah orang ini telah terpapar hal-hal ini sejak ia lahir? Suara seruling itu terdengar merdu. Lagu yang dimainkan Fang Lin adalah lagu yang diciptakan untuknya oleh seorang saudari junior di Istana Danseng. Nadanya merdu, hidup dan aktif serta membuat orang merasa gembira hanya dengan mendengarkannya. Du Gunian mendengarkan dengan tenang dan menatap Fang Lin dalam diam. Dia merasa bahwa saat Fang Lin memainkan seruling, dia sangat menarik dan membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Seolah terpengaruh oleh suara seruling itu, suasana hati Du Gunian sedikit membaik, dan senyum cerah berangsur-angsur muncul di wajahnya. Du Gunian harus mengakui bahwa Fang Lin memainkan seruling dengan sangat baik, tanpa cacat sedikit pun, bahkan bisa dikatakan tanpa celah. Namun entah mengapa, Du Gunian samar-samar mendengar ada emosi tertentu dalam suara seruling itu, dan emosi ini sangat mirip dengan suasana hati Du Gunian saat itu. Saat Du Gunian mendengarkannya, pandangannya menjadi kabur dan kabut membasahi matanya. Setelah memainkan lagu itu, Fang Lin meletakkan seruling bambunya, menatap Du Gunian, dan berkata sambil tersenyum mengapa kamu masih menangis. Apakah serulingnya seburuk itu? Du Gunian mengusap matanya di sini terlalu berangin, dan ada pasir di mataku. Fang Lin tersenyum tipis, memikirkannya, lalu mengukir namanya pada seruling bambu. Karena kamu akan pulang, kita adalah guru dan murid,
jadi aku akan memberimu seruling ini. Bawalah kembali sebagai kenang-kenangan, kata Fang Lin. Du Guonian mengambil seruling bambu dan melihat kata-kata Fang Lin terukir di atasnya. Hatinya terasa hangat dan tak dapat menahan senyum. Bukankah bakatmu terlalu buruk? Lagi pula, kau seorang master. Du Guonian tertawa. Fang Lin merasa sedikit malu dan menyentuh hidungnya. Baiklah, kamu juga tahu bahwa aku orang miskin, dan kamu adalah permata di mahkota keluarga Dugu. Kamu seharusnya tidak kekurangan hal-hal baik. Memberikan hadiah hanyalah tanda dari pikiranku. Hadiah itu kecil tetapi maknanya besar, bukan? Du Guonian mendengus, namun masih memegang seruling bambu erat-erat di tangannya. Keduanya terdiam dan kembali terdiam canggung. Dalam waktu lebih dari 2 bulan, saya akan pergi ke gua tak berujung, kata Fang Lin. Du Guonian terkejut, lalu mengerutkan kening. Gua tak berujung, salah satu dari 3 tempat mematikan di negara Qian. Mengapa kamu ingin pergi ke sana? Fang Lin menghela napas, bukan aku yang ingin pergi, tapi ini pengaturan sekte, aku harus pergi. Du Guonian langsung sedikit marah. Kenapa? Ada begitu banyak orang di sekte Zixiamu, kenapa mereka ingin kau pergi? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang salah? Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak akan ada bahaya. Lagi pula, Gu Hanshan juga akan pergi ke sana. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini untuk menghajarnya, jadi aku tidak boleh melewatkannya. Mendengar ini, Du Guonian berhenti berteriak, tetapi tetap mengingatkan Fang Lin untuk berhati-hati. Keduanya duduk lama di hutan bambu dan mengobrol lama sekali, hingga matahari terbenam di ufuk barat. Mereka melihat matahari terbenam yang indah di hutan bambu dan kemudian pergi. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan harinya, Fang Lin berjalan keluar halaman, ekspresinya terkejut, lalu dia tersenyum pahit. Du Guonian sudah pergi diam-diam tanpa memberitahu Fang Lin. Namun, sebuah surat tertinggal di atas meja batu di halaman. Fang Lin ragu-ragu lama sebelum berani membuka surat itu. Bahasa Indonesia. Awalnya aku mengira surat itu akan berisi beberapa kata yang akan membuat Fang Lin merasa terjerat, tetapi ketika Fang Lin membukanya, dia langsung tercengang. Fang Lin, kau orang menyebalkan yang hina, tak tahu malu, keji, dan penuh kebencian. Kau hanya tahu cara menindasku setiap hari. Aku tidak akan mengakuimu sebagai tuanku. Lagi pula, aku tidak suka seruling jelek yang kau berikan padaku. Aku pergi sekarang, jadi jangan merindukanku. Jika kau benar-benar merindukanku, datanglah ke negara Suan untuk menemuiku. Lalu aku akan membiarkan ayahku menangkapmu dan menghajarmu. Setelah membaca surat yang agak singkat ini, Fang Lin memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku pikir gadis ini akan meninggalkan kata-kata sedih, tapi aku tidak menyangka sebagian besarnya menghinaku. Fang Lin ingin merobek surat itu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia memasukkannya ke dalam tas 9 istana. Du Guonian pergi, hanya meninggalkan surat ini untuknya. Walaupun isi surat itu membuat Fang Lin terdiam, bagaimanapun juga, itu adalah satu-satunya hal yang Du Guonian tinggalkan untuknya. Dia menyimpannya sebagai pikiran, dan dia tidak tahu apakah akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi di masa mendatang. Fang Lin menatap halaman yang luas itu dan mendapati dirinya sendirian. Du Guonian yang biasanya pintar dan nakal telah pergi, dan dia merasa sedikit tidak nyaman sejenak. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Semua orang sudah pergi, mengapa dia harus banyak berpikir? Titik titik titik. Titik titik titik. Seiring makin dekatnya hari perjalanan menuju gua tak berujung, Fang Lin memiliki semakin banyak hal yang harus dilakukan, dan menghabiskan hampir setiap hari memurnikan pil dan berlatih. Dan karena Fang Lin menjadi murid sejati Zixia, banyak orang datang mengunjunginya, ingin lebih dekat dengannya. Namun, Fang Lin tidak melihatnya dan mematikan tanda jangan ganggu di luar pintu. Dia perlu diam sejenak dan membuat segala persiapan untuk pergi ke gua tak berujung. Tentu saja tidak semua orang akan menghilang. Beberapa teman lama masih akan terlihat. Su Shangao, Wu Mengsheng dan lainnya datang mengunjungi Fang Lin. Fang Lin berbincang dengan mereka selama beberapa saat dan sama sekali tidak memperlihatkan sikap sebagai murid sejati. Hal ini membuat Su Shangao dan yang lainnya merasa tersanjung. Pada awalnya, Su Shangao dan Wu Mengsheng sangat gugup, takut Fang Lin tidak mau memperhatikan mereka setelah menjadi murid sejati Zixia. Tetapi sekarang tampaknya Fang Lin masih tetap Fang Lin yang sama, dan tidak berubah sedikit pun karena perubahan identitas. Namun, Fang Lin juga jelas merasakan bahwa Su Shangao, Wu Mengsheng dan yang lainnya sedikit lebih pendiam dan hormat saat berbicara dengannya. Meskipun dia bersikap sangat santai, tidak berbeda dari sebelumnya, kesenjangan status antara kedua belah pihak memang terlalu besar. Kesenjangan status yang begitu besar menyebabkan Su Shangao dan Wu Mengsheng tanpa sadar bersikap hormat meskipun mereka tahu Fang Lin tidak berubah. Tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu, dan Fang Lin tidak berdaya.
Lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak hal seperti itu di kehidupan sebelumnya. Saudara-saudara yang dulu saling mendukung, di kemudian hari, menghormatinya seperti budak. Inilah dampak yang ditimbulkan oleh perubahan status. Seiring berlalunya waktu, informasi akurat tentang gua tak berujung berangsur-angsur menjadi jelas. Kecuali Fang Lin yang ditambahkan sementara, kandidat Sekte Zixia untuk pergi ke gua tak berujung kali ini telah ditentukan. Wu Zong akan pergi dengan 30 orang dan Dan Zong akan pergi dengan 20 orang, totalnya 50 orang, dipimpin oleh King Jianzi. Dari 20 orang yang akan dikirim Dan Zong, kecuali Fang Lin dan Gu Hanshan, yang lainnya pada dasarnya adalah murid tingkat atas, dan mereka dianggap sebagai kelompok elit yang lebih kuat di Dan Zong. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa mereka akan dikirim ke gua tak berujung, mereka semua menghela nafas dan sangat tertekan. Tidak mungkin, apa itu gua tak berujung? Itu adalah salah satu dari 3 tempat kematian utama di kerajaan Qian. Meskipun memiliki peluang dan harta yang tak terhitung jumlahnya, ia juga mengandung bahaya yang tak terbayangkan. Dari kelompok orang yang memasuki gua tak berujung 10 tahun lalu, kurang dari setengahnya yang selamat, dan semua orang yang keluar terluka, dan banyak yang menjadi cacat. Dapat dikatakan bahwa begitu Anda memasuki gua tak berujung, hampir separuh hidup Anda hilang, dan tingkat kematiannya lebih dari 70%. Beberapa orang murid terpilih pergi untuk meminta audiensi dengan kepala biara, dengan harapan terhindar dari nasib pergi ke gua tak berujung, tetapi mereka semua kembali dengan tangan hampa karena para kandidatnya telah diputuskan dan tidak dapat diubah. Beberapa hari sebelum gua tak berujung dibuka, Han Yinyu datang menemui Fang Lin dan memberinya sebotol ramuan. Ini adalah pil dahuan. 1 pil dapat menyelamatkan hidup Anda. Han Yinyu berkata pada Fang Lin. Fang Lin secara alami mengetahui tentang dahuan dan, yang merupakan ramuan sangat kuat untuk memperpanjang hidup. Ini dapat diambil saat seseorang terluka parah dan dapat menyelamatkan nyawanya. Fang Lin mengerti bahwa Han Yinyu memberinya Huan dan Agung karena dia khawatir dia akan mati di gua tak berujung dan tidak ada yang bisa menyembuhkan mata Han Xiaoxing. Namun, Fang Lin tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Yinyu. Dengan dahuan dan ini, Fang Lin merasa lebih percaya diri. Han Yinyu juga mengisyaratkan bahwa King Jianzi akan membantu Fang Lin dalam operasi gua tak berujung ini. Fang Lin juga mengerti apa yang dimaksud Han Yinyu, yaitu King Jianzi akan membantunya menyingkirkan Gu Hanshan. Untuk mempersiapkan perjalanan ke gua tak berujung ini, Fang Lin telah membuat persiapan yang cukup. Dia tidak hanya menyiapkan berbagai pil penyelamat jiwa, dia juga menyiapkan sejumlah besar pil aneh dan ganjil. Akhirnya, hari ketika gua tak berujung dibuka sudah semakin dekat. Suatu malam, seluruh kerajaan Qian seakan mengalami gempa bumi, dan suara gemuruh yang mengerikan samar-samar terdengar datang dari suatu tempat di selatan. Dan selatan adalah arah di mana gua tak berujung berada. Setiap 10 tahun, saat gua tak berujung terbuka, seluruh negeri Qian akan terguncang. Meskipun guncangannya tidak parah, siapapun yang berada di wilayah Qian dapat merasakannya. Tiba-tiba semua pasukan mengambil tindakan dan mengirim para ahli untuk memeriksa dan memastikan apakah gua tak berujung itu normal. Hingga berita pastinya datang, gua tak berujung dibuka secara normal dan orang-orang dapat dikirim untuk menjelajah kapan saja. Orang-orang dari Sekte Zixia yang terpilih untuk dikirim ke gua tak berujung berkumpul di depan gerbang gunung, dan hampir semua orang memiliki kecemasan dan ketakutan di wajah mereka. Terutama para pengikut Dan Zong, yang relatif lemah dan memiliki tingkat kematian lebih tinggi daripada pengikut Wu Zong ketika mereka pergi ke tempat yang sangat berbahaya. Selain para murid, akan ada lebih dari selusin Master Sekte Zixia yang menemani mereka, bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan para murid ini. Fang Lin bertemu Gu Hanshan di depan gerbang gunung. Yang terakhir berwajah dingin dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Sebaliknya, banyak orang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Fang Lin. Fang Lin tentu saja menyambut siapa saja yang datang dan bersenang-senang mengobrol dengan mereka, sangat kontras dengan pemandangan sepi di Gu Hanshan. Bahkan beberapa murid utama yang sebelumnya menyanjung Gu Hanshan kini menjauhkan diri darinya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Tidak mungkin, status Fang Lin saat ini lebih tinggi dari Gu Hanshan, orang-orang terlalu realistis. Gu Hanshan menatap Fang Lin yang dikelilingi orang banyak, tangannya terkepal, dengan cahaya dingin samar bersinar di matanya. Fang Lin, aku akan membuatmu bangga untuk sementara waktu. Begitu kau pergi ke gua tak berujung, kau akan mati. Gu Hanshan berkata dalam hatinya. Di dalam aula Danzong, Gu Daofeng memegang slip giok di tangannya dengan ekspresi muram. Di atas lautan awan, sebuah perahu terbang yang megah terbang perlahan menuju selatan. Di tiang kapal terbang itu, ada bendera ungu mencolok berkibar, dan pada bendera itu, ada huruf Mandarin besar. Yang disulam dengan benang emas. Kapal terbang ini berasal dari Sekte Zixia.
Ia membawa semua pengikut yang dikirim oleh Sekte Zixia ke Gua Tak Berujung, serta anggota-anggota kuat Sekte Zixia yang mendampingi mereka. Di seluruh kerajaan Qian, hanya ada 3 atau 4 kekuatan yang memiliki kapal terbang jenis ini. Bahkan keluarga kerajaan Qian hanya memiliki 2 total. Sekte Zixia hanya memiliki 1 kapal terbang, yang tidak akan mereka gunakan dengan mudah. Kali ini Gua Tak Berujung sangatlah penting, jadi untuk menghemat waktu, mereka akan menggunakan kapal terbang ini untuk membawa semua orang ke sana. Tidak hanya cepat, tetapi juga lebih aman di sepanjang jalan. Lagi pula, jika Anda bepergian di darat, Anda mungkin menghadapi penyergapan, tetapi di udara, kemungkinan penyergapan sangat berkurang. Terlebih lagi, ada lingkaran sihir yang dipasang di kapal terbang tersebut. Sekalipun terjadi penyergapan, lingkaran sihir pada kapal terbang tersebut sudah cukup untuk menghalau musuh. Fang Lin berdiri di haluan, memandangi lapisan awan di bawah, merasa cukup tenang. Di sisi lain, kecuali sejumlah kecil orang dengan kualitas psikologis yang sangat baik, sebagian besar orang tampak panik dan tampak sedikit gugup dan gelisah. Fang Lin juga memahaminya. Lagi pula, mereka belum pernah melihat dunia dan hidup terlalu nyaman di sekte itu. Wajar saja jika mereka takut kalau tiba-tiba diminta keluar ke tempat berbahaya seperti itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Meng Chaoyang berjalan ke Fang Lin dan bertanya. Di antara 4 yang terbaik dari sekte dan, Meng Chaoyang dan Yu Qiufan juga ada dalam daftar orang yang pergi ke Gua Tak Berujung kali ini. Fang Lin memandang Meng Chaoyang dan berkata, aku ingin tahu berapa harga kapal terbang ini. Meng Chaoyang tercengang. Dia mengira Fang Lin akan berkata bahwa yang dipikirkannya adalah Gua Tak Berujung, tetapi tanpa diduga Fang Lin tidak bermain sesuai aturan. Yah, kapal terbang ini adalah harta karun sekte. Tak ternilai harganya dan tak ternilai. Hanya itu saja yang bisa dikatakan Meng Chaoyang. Fang Lin tersenyum tipis. Saudara muda Meng telah lama berada di Sekte Zixia, apakah kamu tahu betapa berbahayanya Gua Tak Berujung? Fang Lin sekarang adalah murid sejati Zixia dan memiliki status yang sangat tinggi, sedangkan Meng Chaoyang masih hanya seorang murid formal dan statusnya jauh lebih rendah dari Fang Lin, jadi wajar saja jika Fang Lin menyebut Meng Chaoyang sebagai adik juniornya. Meng Chaoyang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga belum pernah ke Gua Tak Berujung, tetapi ku dengar dari seorang saudara senior yang kembali hidup-hidup dari Gua Tak Berujung 10 tahun yang lalu bahwa Gua Tak Berujung itu seperti labirin, dan mudah tersesat begitu kau masuk. Di sana juga ada banyak monster, bahkan binatang purba. Jika kau bertemu mereka, aku khawatir tidak akan ada jalan keluar. Fang Lin melihat jejak kekhawatiran di antara alisnya, menepuk bahu Meng Chaoyang, dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu khawatir, Gua Tak Berujung itu berbahaya, tetapi juga memiliki peluang besar. Mungkin saudara muda Meng akan dapat memperoleh peluang besar saat itu. Meng Chaoyang tersenyum pahit. Kesempatan bagus apa? Dia hanya ingin bisa keluar dari Gua Tak Berujung itu hidup-hidup. Dia lebih suka tidak memiliki kesempatan apapun. Kapal terbang itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan dengan berjalan kaki untuk mencapai Gua Tak Berujung itu, tetapi dengan kapal terbang, hanya dibutuhkan waktu 3 hari. 3 hari kemudian, kapal terbang itu menerobos awan dan menurunkan ketinggiannya. Semua orang berkumpul di kertas busur dan melihat ke bawah. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi di bawahnya, tetapi satu gunung luar biasa tinggi dan tampak sangat aneh, seolah-olah itu adalah kepala manusia. Kita sudah sampai. Itu pintu masuk ke Gua Tak Berujung. Seorang tetua dari Sekte Wuzong yang memimpin tim berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka dipenuhi dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Bagi mereka, tempat ini bukanlah gua tanpa akhir, melainkan gerbang neraka. Bersamaan dengan itu, di kejauhan angkasa, sebuah perahu terbang lain muncul menerobos udara, dengan banyak sosok di atasnya, dan yang memimpin jalan adalah seorang laki-laki yang mengenakan jubah ular piton emas, tampak agung dan berkuasa. Di tiang kapal terbang emas itu, ada bendera naga berkibar. Ketika mereka melihat bendera naga, semua orang di Sekte Zixia tahu bahwa kapal terbang keluarga kerajaan Daqian telah tiba. Dibandingkan dengan kapal terbang milik Sekte Zixia, kapal terbang milik keluarga kerajaan Daqian lebih megah. Namun hal itu tidaklah mengherankan. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga kerajaan, jadi sudah sewajarnya mereka bersikap lebih agung. Pria berjubah ular piton itu berteriak kepada orang-orang Sekte Zixia dari kejauhan dengan suara keras, maaf, teman Sekte Zixia yang mana yang memimpin tim. Aku, Yang Hongyi, datang untuk mengunjungi kalian secara khusus. Di antara selusin tetua yang dipimpin oleh Sekte Zixia, orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang pria tua bernama Yanze. Mendengar suara lelaki berjubah ular piton itu, Yanze pun berdiri di haluan dan menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, namaku Yanze, dan aku merasa terhormat bisa bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Xuan. Jadi,
Tetua Yan yang memimpin tim. Maaf atas ketidaksopanan saya. Lelaki berjubah ular piton di seberang sana membalas sapaannya. Sikapnya cukup dapat diterima dan tidak ada rasa superioritas sama sekali. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga kerajaan Dakian dan Sekte Zixia cukup baik, jadi kedua belah pihak secara alami akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan saat mereka bertemu. Orang yang memimpin tim keluarga kerajaan Dakian kali ini sebenarnya adalah seorang pangeran, dan Raja Xuan yang terkenal di kerajaan Qian. Bahkan Fang Lin pernah mendengar nama Raja Xuan, yang merupakan salah satu guru paling terkenal di keluarga kerajaan Dakian. Meski ia memiliki bakat rata-rata saat muda, ia berkembang terlambat. Setelah dia berusia lebih dari 30 tahun, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Di antara 4 pangeran dalam operasi sebelumnya untuk mengepung dan menekan Feng Qianqiu, ada Pangeran Xuan yang Hongyi. Kedua kapal terbang itu perlahan mendekat, namun pada saat ini, sebuah kapal terbang lain tiba-tiba melesat keluar dari balik awan dan langsung menghantam kapal terbang milik Sekte Zixia tanpa memberikan penjelasan apapun. Orang menyebalkan. Yan Ze sangat marah dan segera mengendalikan kapal terbang untuk menghindar, tetapi kapal terbang di belakang datang terlalu cepat dan sudah terlambat. Dengan ledakan, kedua kapal terbang itu bertabrakan dengan hebat. Tiba-tiba, perahu terbang Sekte Zixia mulai bergetar hebat. Orang-orang di dalam perahu terhuyung-huyung ke tanah, dan banyak yang jatuh ke tanah, hampir terlempar keluar dari perahu. Untungnya, kapal terbang itu ditutupi oleh lingkaran sihir dan tidak akan terlempar keluar. Akan tetapi, meski begitu, orang-orang dari Sekte Zixia masih diselimuti debu dan ketakutan. Fang Lin juga berpegangan erat pada pagar kayu di luar kapal terbang, jadi dia tidak malu seperti yang lainnya. Hahaha, maaf, kapal terbang itu melaju terlalu cepat dan aku tak bisa mengendalikannya sejenak, jadi aku membuatmu takut. Terdengar tawa terbahak-bahak dari perahu terbang di belakang. Nada bicaranya bukan hanya tidak mengandung sedikit pun permintaan maaf, tetapi juga terkesan sedikit bangga. Semua orang di Sekte Zixia sangat marah dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat sebuah perahu terbang berwarna hitam di belakang mereka dengan karakter Li yang mengambang di tiangnya. Itu adalah kapal terbang milik keluarga Li. Yan Ze sangat marah, menunjuk ke arah kapal terbang keluarga Li dan berteriak, "Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian ingin berperang dengan Sekte Zixiaku?" Seorang lelaki setengah baya dari keluarga Li berdiri dengan raut wajah menantang, berkata dengan nada meremehkan, "Jika kau ingin bertarung, keluarga Li ku akan menemanimu." Semua anggota keluarga Li di kapal terbang mulai berteriak, dengan sikap yang sangat arogan dan mendominasi. Perseteruan antara keluarga Li dan Sekte Zixia merupakan sesuatu yang diketahui oleh seluruh orang di negeri Qian, namun tidak seorang pun menyangka bahwa keluarga Li akan begitu berani hingga secara terbuka memprovokasi Sekte Zixia dan menabrak kapal terbang Sekte Zixia. Ini sudah merupakan penindasan yang nyata. Dasar orang menyebalkan tak berguna dari Sekte Zixia, beraninya kau datang dan menyerang kami. Kalian pengecut, kembalilah secepatnya. Apakah Sekte Zixia hanya membiarkan kalian, orang-orang tak berguna seperti kalian, keluar dan mempermalukan diri kalian sendiri? Sekelompok anggota keluarga Li mengutuk dan memprovokasi, dan kata-kata mereka membuat semua orang di Sekte Zixia sangat marah. Pria parubaya itu tertawa makin keras, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang dari Sekte Zixia. Wajah Yan Ze tampak muram. Dia tidak menyangka keluarga Li begitu provokatif, seolah-olah mereka siap memutuskan hubungan. Namun karena keluarga Li begitu berlebihan, dia tidak mau mundur. Dia saat ini mengendalikan kapal terbang dan hendak menabrak keluarga Li dengan keras. Melihat perahu terbang Sekte Zixia menabrak mereka, pria parubaya dari keluarga Li mencibir dan juga mengendalikan perahu terbang itu untuk bertabrakan dengan keras dengan perahu terbang Sekte Zixia. Bang bang bang. Kedua kapal besar itu bertabrakan berulang kali di langit, yang membuat kehidupan sulit bagi orang-orang di kedua belah pihak. Mereka terjatuh ke sana kemari, tidak bisa berdiri diam sama sekali, dan semuanya pusing. Beberapa murid dan Zong yang kondisi tubuhnya lemah mulai menunjukkan tanda-tanda mabuk laut, muka mereka menjadi pucat dan mereka berpegangan pada lambung kapal, bahkan ada yang muntah. Yan Ze dan pria parubaya dari keluarga Li keduanya marah. Mereka tidak peduli dengan hal lain dan akan langsung membasmimu, orang menyebalkan, terlebih dulu. Akan tetapi, karena kapal terbang itu semuanya ditutupi oleh susunan sihir, maka yang terjadi bukanlah tabrakan langsung antara badan kapal, tetapi konfrontasi antara susunan sihir. Kalian berdua harus segera berhenti bertengkar. Tidak ada gunanya terus seperti ini. Raja Xuan yang Hongyi mencoba menghentikan pertarungan. Yan Ze relatif rasional setelah mendengar ini dan tidak mengendalikan kapal terbang untuk menyebabkan tabrakan. Namun lelaki parubaya dari keluarga Li memanfaatkan kesempatan ini dan menabrak perahu terbang Sekte Zixia lagi. Anda, Yan Ze sangat marah.
Yang Hongyi juga mengendalikan kapal terbang kerajaan untuk datang dan bergabung dengan kapal terbang Sekte Zixia, membentuk serangan penjepit pada kapal terbang keluarga Li. Wajah Yang Hongyi juga terlihat tidak bagus. Dia sudah meminta kedua belah pihak untuk berhenti, tetapi keluarga Li masih melakukannya dengan sengaja. Jelaslah bahwa mereka tidak menganggapnya serius, Yang Hongyi. Li Changhai, apakah kamu memprovokasi kami berdua? Yang Hongyi bertanya dengan dingin, dengan sekelompok besar penguasa kerajaan di belakangnya berdiri siap, tampak seperti mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Keluarga Li tidak memiliki wajah yang baik terhadap keluarga kerajaan. Li Changhai mencibir apa? Apakah kamu dan Sekte Zixia memakai celana yang sama? Apakah kamu akan bergabung untuk menghadapi keluarga Liku? Yang Hongyi mendengus keras, kami semua datang ke sini untuk gua tak berujung, tetapi Anda mengambil inisiatif untuk memancing masalah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga kerajaan saya tidak berani mengambil tindakan terhadap keluarga Li Anda? Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Keluarga Liku tidak pernah takut. Li Changhai tidak takut sama sekali dan sikapnya sangat tangguh. Hal ini mengejutkan Yang Hongyi dan Yan Ze. Apa yang terjadi dengan Li Changhai? Apakah Anda minum obat yang salah hari ini? Apakah Anda benar-benar ingin melawan Sekte Zixia dan keluarga kerajaan dengan kekuatan keluarga Anda? Meskipun keluarga Limu sangat kuat, menghadapi Sekte Zixia dan keluarga kerajaan di saat yang sama, bukankah ini akan mengundang masalah? Pasti ada yang salah ketika sesuatu tidak normal. Yan Ze dan Yang Hongyi saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut dan curiga di mata masing-masing. Jika kau tidak ingin bertarung, minggirlah dari jalanku dan jangan halangi keluarga Liku memasuki gua tak berujung. Li Changhai berkata dengan arogan. Yan Ze dan Yang Hongyi memikirkannya secara diam-diam dan memutuskan bahwa mereka seharusnya tidak memiliki konflik yang lebih intens dengan keluarga Li saat ini, jika tidak, itu akan berdampak besar pada masuknya mereka ke gua tak berujung. Pada saat ini, ketiga kapal terbang itu berpisah dan menuju ke arah gua tak berujung. Fang Lin berdiri di haluan, memegang batu hitam di tangannya, matanya tertuju ke arah keluarga Li. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan melempar batu dan menghancurkan kapal terbang keluarga Li. Di atas kapal terbang milik keluarga Li, beberapa anggota keluarga Li melihat Fang Lin masih menatap mereka dan langsung berteriak, "Apa yang kalian lihat? Hati-hati atau aku akan mencungkil matamu." Fang Lin tertawa dan berkata, "Kalian sendiri yang meminta hal ini," lalu segera membuang batu hitam itu. "Jangan lakukan apapun untuk saat ini." Yan Ze tiba-tiba muncul di samping Fang Lin dan memegang lengan Fang Lin. Ketika Fang Lin melihat Yan Ze mencoba menghentikannya, dia mendesah dalam hati dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut. "Mengapa orang tua itu menghentikanku?" Fang Lin bertanya dengan bingung. Yan Ze menghela napas dan memandang batu hitam di tangan Fang Lin dengan pandangan rumit. Dia juga berada di istana Zixia hari itu dan telah menyaksikan kengerian batu hitam. Dia juga tahu betul bahwa begitu Fang Lin melemparkan batu hitam itu, kapal terbang keluarga Li kemungkinan besar akan hancur. "Saya juga sama marahnya seperti Anda. Namun, jika kita menghancurkan kapal terbang keluarga Li, mereka mungkin akan melawan kita sampai mati, dan kemudian kita akan berada dalam masalah yang lebih besar." Yan Ze memberi saran. Fang Lin tersenyum tetua, "Apakah maksudmu setelah kita memasuki gua tak berujung, kita harus menghajar para orang menyebalkan dari keluarga Li itu?" Yan Ze tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Fang Lin dengan ekspresi yang menunjukkan dia sangat optimis terhadapmu. Di depan gunung berbentuk kepala manusia itu, tiga kapal terbang mendarat perlahan, namun tempat mereka mendarat agak jauh satu sama lain, seolah-olah mereka samar-samar waspada satu sama lain. Semua orang dari Sekte Zixia turun dari kapal terbang dan tinggal di dalamnya selama 3 hari. Meskipun relatif stabil, tetapi tidak nyaman setelah waktu yang lama. Tetap terasa lebih baik untuk memiliki perasaan yang membumi. "Baiklah, kita harus menunggu di sini selama beberapa hari sampai orang-orang yang dikirim oleh pasukan lain dari negara Qian tiba, dan kemudian kita akan memasuki gua tak berujung bersama-sama. Sebelum itu, tidak seorang pun boleh meninggalkan kapal terbang sejauh lebih dari 1 mil." Yan Ze berkata kepada semua orang. Selain 3 kekuatan utama, kekuatan lain dari kerajaan Qian juga akan berpartisipasi dalam pembukaan gua tak berujung. Terlebih lagi, termasuk ketiga kekuatan utama, mereka semua sepakat bahwa mereka harus memasuki gua tak berujung bersama-sama. Tidak seorang pun dapat masuk terlebih dahulu, jika tidak, mereka akan ditentang bersama oleh kekuatan lain dari kerajaan Qian. Bahkan keluarga Li tidak berani melakukan hal bodoh dengan memasuki gua tak berujung terlebih dahulu. Jika tidak, jika mereka membuat marah seluruh kerajaan Qian, mereka akan berada dalam masalah besar. Untungnya, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah 7 hari, pada dasarnya semua pasukan itu akan tiba satu demi satu. Selama 7 hari ini, orang-orang dari 3 kekuatan utama tidak saling mengganggu,
hanya Sekte Zixia dan keluarga kerajaan yang melakukan beberapa percakapan. Fang Lin pernah berpikir apakah dia harus menyelinap ke keluarga Li untuk meracuni mereka, tetapi kemudian dia berpikir bahwa ada banyak ahli di keluarga Li, dan dia akan hancur jika ketahuan. Lebih baik menunggu sampai dia memasuki gua tak berujung untuk menghadapi mereka. Akhirnya, orang-orang dari pasukan lain tiba satu demi satu. Mereka semua merupakan kekuatan kelas 2 dan 3 di negeri Qian, termasuk Sekte Wanyao yang telah ditipu habis-habisan oleh Sekte Zixia. Mereka juga mengirim orang. Untuk sesaat, lingkungan di gua tak berujung ramai dengan aktivitas. Di samping pasukan dari semua pihak, banyak pula prajurit yang tersebar datang. Kebanyakan prajurit yang tersebar ini tidak akan memasuki gua tak berujung, tetapi ada beberapa yang tidak takut mati dan ingin memasuki gua tak berujung untuk mencobanya. Jika mereka memperoleh sesuatu, mereka akan menghasilkan banyak uang. Oh, tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari dalam gua yang tak berujung itu. Suaranya seperti guntur yang teredam, dan membawa semacam kekuatan aneh, yang membuat orang merasa takut. Bahkan mereka yang berdiri di luar pun merasakan jantung mereka berdetak kencang. Pintu masuk ke gua tak berujung berada di kaki gunung berbentuk kepala manusia. Bentuknya seperti retakan besar di tanah, dan bebatuan merah tua berserakan di mana-mana. Raungan mengerikan itu datang dari retakan, mengguncang gendang telinga semua orang dan menimbulkan suara mendengung. Suara yang mengerikan. Jantungku berdetak sangat cepat. Raungan monster macam apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Mungkinkah itu binatang buas purba? Sekelompok orang sedang membicarakannya. Sebagian mereka yang tadinya bersemangat ingin menjelajah goa tak berujung, kini merasa bagai disiram air dingin dan hatinya serasa diterpa hawa dingin. Apakah ini pintu masuk ke gua tak berujung? Ketika orang-orang dari Sekte Zixia mendekat, Fang Lin menatap celah panjang dan sempit di tanah dan sedikit mengernyit. Ketika Anda mendekat, Anda dapat merasakan kengerian gua tak berujung ini dengan lebih jelas. Sekalipun Anda berdiri di luar, Anda masih bisa mencium bau samar darah yang keluar dari dalam. Titik titik titik, titik titik titik. Konon katanya dulu pernah terjadi pertempuran sengit di sini. Gua tak berujung ini tercipta akibat hantaman telapak tangan seorang pria sakti. Batu-batu besar yang berserakan di sekitarnya berlumuran darah sehingga berubah menjadi merah tua. King Jianzi berdiri di samping Fang Lin, bergumam. Setelah mendengarkan kata-kata King Jianzi, Fang Lin mengangguk sambil berpikir. Visinya lebih luas daripada siapapun yang hadir. Penampakan gua tak berujung ini benar-benar tampak seperti bekas perang besar. Apakah akan ada monster yang lari keluar dari sini? Seorang murid Wu Zong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada lingkaran sihir yang menutupi pintu masuk gua tak berujung, jadi monster di dalamnya tidak bisa melarikan diri. Dan untuk beberapa alasan, monster di dalam gua itu tampaknya tidak memikirkan tanah. Aku belum pernah melihat monster mencoba melarikan diri. Mendengar ini, Fang Lin sedikit terkejut. Tampaknya ada banyak rahasia di gua tak berujung ini. Pada saat ini, keluarga kerajaan Dakian dan keluarga Li juga datang, dan kekuatan terkuat dari ketiga pihak berkumpul di satu tempat. Namun, keluarga Li jelas sangat bermusuhan dengan Sekte Zixia dan keluarga kerajaan. Baik orang-orang kuat yang menemani keluarga Li maupun para murid muda, ada permusuhan di mata mereka. Hal ini tidak mengherankan. Dendam antara keluarga Li dan keluarga kerajaan adalah perseteruan seumur hidup yang hampir mustahil untuk diselesaikan. Saat ini, Sekte Zixia dan keluarga Li sedang berselisih karena beberapa keluhan sebelumnya, dan hubungan mereka sangat buruk. Penatua Yan, konon katanya sekte Anda memiliki seorang jenius tak tertandingi bernama Fang Lin. Saya ingin tahu apakah dia ada di tim tersebut. Yang Hongyi bertanya, dan anak-anak kerajaan di belakangnya semuanya penasaran. Yan Ze tersenyum dan berkata, kesempatan berlatih ini langka. Fang Lin adalah murid sejati Sekte Zixiaku, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Pada saat itu, Yan Ze melambai ke Fang Lin. Fang Lin tidak berdaya. Apa yang ingin dilakukan orang tua ini? Menempatkan saya di bawah perhatian publik, apakah Anda tidak takut bahwa saya akan dianiaya? Tetapi Yan Ze sudah melambai padanya, jadi Fang Lin tidak punya pilihan selain melangkah maju dan memberi hormat kepada Yang Hongyi sambil mengepalkan tangannya. Salam untuk Yang Mulia Pangeran Xuan. Saya, Junior Fang Lin, merasa terhormat bertemu dengan Anda. Fang Lin berkata dengan suara yang dalam, masih menjaga sikap rendah hati. Yang Hongyi dan sekelompok anggota keluarga kerajaan memandang Fang Lin dengan rasa ingin tahu, terutama para anggota keluarga kerajaan, yang menatapnya dengan cermat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, tidak heran Master Sekte Han menerimanya sebagai murid. Dia memang luar biasa. Hanya berdiri di hadapanku, dia tampak mengesankan. Yang Hongyi mengangguk kagum, dengan sedikit apresiasi di matanya. Namun, kata-kata Yang Hongyi membuat beberapa anak kerajaan tidak senang.
Apakah hanya Fang Lin yang luar biasa, dan anak-anak keluarga kerajaan Dakian kita semuanya biasa-biasa saja? Tiba-tiba, seorang gadis melompat keluar dan berkata dengan sombong, Paman keempat, menurutku Fang Lin biasa saja. Dia hanya lebih beruntung. Jika kita benar-benar bersaing dalam alkimia, dia tidak sehebat aku. Fang Lin memperhatikan wanita itu. Dia cantik, tapi dia bodoh. Sayang sekali. Yang Hongyi mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah keponakannya tidak cukup pintar. Sekalipun Anda tidak yakin dalam hati, tak perlu langsung mengatakannya begitu terus terang, bukan? Jika Anda berkata demikian, orang lain tidak akan menganggap Anda hebat, malah akan menertawakan Anda dalam hati. Yang Hongyi menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya anak-anak kerajaan ini dimanjakan oleh orang tua mereka dan hanyalah bunga di rumah kaca. King Yao, berhenti bicara omong kosong dan mundurlah. Yang Hongyi mengomel. Jika dia membiarkan keponakannya yang konyol ini berbicara lagi, entah lelucon macam apa yang akan dibuatnya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga kerajaan dan tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Yang King Yao bahkan lebih tidak yakin dan menatap Fang Lin dengan tatapan mengancam. Hei, namamu Fang Lin, kan? Beranikah kau bersaing denganku? Fang Lin menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berani. Yang King Yao tampak puas dan memandang Fang Lin dengan jijik, lalu berkata dengan arogan, lihat, orang ini hanya bantal bersulam, dia bahkan tidak punya keberanian untuk bersaing denganku. Semua orang terdiam sejenak, dan beberapa pengikut sekte Zixia tertawa diam-diam. Sudut mulut keluarga kerajaan berkedut, dan mereka berharap bisa meraih Yang King Yao dan menutup mulutnya. Yang Hongyi tidak tahan lagi dan melotot tajam ke arah Yang King Yao. Yang terakhir mundur dengan penuh kemenangan, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Ahem, kudengar pangeran keempat juga ada di sini kali ini. Yan Ze mengalihkan pembicaraan untuk menghindari rasa malu. Yang Hongyi pun langsung tersenyum benar sekali, Yang Mulia Kaisar memintanya untuk keluar dan menimba pengalaman. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Sambil berbicara, Yang Hongyi melambaikan tangan ke arah belakang. Saya melihat seorang pemuda tinggi dengan wajah tegas berjalan keluar. Dia tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia berjalan dengan penuh semangat dan memancarkan aura yang kuat dan kokoh. Kakak keempat, kemarilah dan temui tetua Yan. Yang Hongyi berkata sambil menepuk bahu pemuda jangkung itu. Pangeran keempat memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan membungkuk pada Yan Ze. Salam, tetua Yan. Setelah berkata demikian, dia menegakkan tubuhnya, dan sikapnya tidak terlalu baik. Namun, Yan Ze tidak keberatan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa pangeran keempat sangat luar biasa dan pemberani. Melihatnya hari ini, saya merasa reputasinya memang pantas. Yang Hongyi tertawa penatua Yan, Anda terlalu baik. Keponakan saya tidak pandai berbicara, tidak tahu banyak tentang etika, dan hanya tahu cara berlatih seni bela diri. Sungguh memalukan. Pangeran keempat berdiri di samping, tidak melihat ke arah Fang Lin, melainkan ke arah King Jianzi yang berdiri di depan orang-orang dari sekte Zixia tidak jauh dari sana. Fang Lin memperhatikan bahwa ada semangat juang yang jelas di mata pangeran keempat, dan dia sepertinya ingin bersaing dengan King Jianzi. Sangat meriah, hitungkan aku juga. Li Changhai tiba-tiba berjalan mendekat dengan setengah tersenyum di wajahnya. Di belakang Li Changhai, ada dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita, dengan wajah dingin dan arogan serta alis dingin. Yan Ze dan Yang Hongyi keduanya mengerutkan kening, dan Yan Ze bahkan mendengus tanpa melihat Li Changhai. 220.